Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa alla istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaq walazina jahadu fina lanada walazina jahadu fina lahadiyannahum subulana wa bil ardi ayatul lil muqinin wa bi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah tauhid yang dirahmati Allah, iman yang sempurna itu adalah menyaksikan tajalli Allah sempurna zahir dan batin yang nyata pada sekalian alam dan sempurna pada diri setiap insan. Jikalau tajalli Allah itu telah nyata dan sempurna pada diri setiap insan, itu artinya bahwa setiap ibadah dan amalan yang diperbuat oleh insan itu, itulah yang dikatakan amal yang bermakrifat. Amal yang bermakrifat itu Bapak Ibu adalah amal yang telah menyaksikan zat, sifat, asma dan af'alnya Allah pada dirinya sendiri, sehingga tidak lagi terlihat wujud akan keakuan dirinya yang berbuat di dalam beramal ini. Inilah sebenarnya makna yang dikehendaki oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW itu kepada umatnya. Apa kata beliau? Anta budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah olehmu akan Allah itu ka'annaka tarahu, sebenar-benarnya kamu mesti mampu menyaksikan tajalli wujud Allah itu sempurna pada dirimu. Dan ini pula sebenarnya yang dikehendaki Allah kepada setiap diri insan itu. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka sembahlah Rabbmu itu sehingga betul-betul kamu yakin. Makna yakin itu kata Rasul al-imanu kullu. Yakin itu artinya adalah iman yang sempurna. Kalaulah yakin itu adalah iman yang sempurna kata Rasul, lalu iman yang sempurna itu yang seperti apa yang dikehendaki oleh Rasul kepada kita? Iman yang sempurna itu kata Rasul antu'mina bi ru'yatillah, di mana kamu betul-betul menyaksikan tajalli Allah itu zahir dan batin sempurna pada dirimu sendiri. Makanya jikalau kita ingin sempurna akan keimanan kita menyaksikan akan Allah itu, kita mesti mampu memahami makna syahadat itu yang sebenar-benarnya. Bahwa sesungguhnya syahadat itu Bapak Ibu bukan hanya perkara diucapkan dan dilafazkan, bukan perkara hanya menyebutkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu namanya lafaz syahadat. Itu namanya kalimat syahadat. Apakah kita
Ketika kita telah menyebutkan dan melafazkan kalimat syahadat itu, apakah kita benar-benar telah menyaksikan yang kita syahadatkan itu? Apakah benar-benar kita telah melihat yang kita saksikan itu? Yang namanya bersyahadat tentu bersaksi. Kalau bersaksi tentu melihat, Bapak Ibu. Kalau kita tidak melihat yang kita saksikan, maka itu namanya syahadat palsu namanya. Syahadat yang bohong. Masa namanya kita bersyahadat, bersaksi, namun kita tidak melihat yang kita saksikan? Itu namanya syahadat palsu, syahadat yang bohong. Bagaimana mungkin kita akan bisa mengingat yang kita saksikan kalau kita tidak menyaksikan yang kita saksikan itu? Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk memahami lebih dalam tentang rahasia syahadat itu sebenarnya. Karena kunci kesempurnaan iman bagi setiap hamba itu Bapak Ibu duduknya adalah di syahadat. Itu pada rukun Islam. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita mencoba untuk memahami makna yang terdalam daripada dua kalimat syahadat ini. Karena setiap nama itu pasti ada orangnya. Setiap yang kita sebut itu pasti ada wujudnya. Tidak mungkin ada namanya kalau tidak ada wujudnya. Tak mungkin ada wujud dan orangnya kalau tidak dibarengi dengan namanya. Karena wujud, orang dan namanya tidak akan pernah berpisah cerai, Bapak Ibu. Begitulah kita mesti memahami makna yang hakiki daripada penyaksian kita itu. Ya, syahadat itu artinya penyaksian. Ya, dua kalimat syahadat, dua kalimat penyaksian. Yang pertama namanya syahadat tauhid. Yang kedua disebut namanya syahadat Rasul. Syahadat itu hanya dua Bapak Ibu, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Namun kalau kita lebih pahami ke dalam, ya, yang tidak boleh dilafazkan, yang tak boleh diungkapkan dengan kata-kata, kalau dilafazkan dan diungkapkan cukup di dalam hati saja, dalam i'tiqadnya Bapak Ibu. Ini yang disebut namanya dengan syahadat diri. Ya. Ketiga-tiganya kita coba untuk memahaminya, ya. Yang pertama namanya syahadat tauhid. Syahadat tauhid itu, ya, itu lafaznya asyhadu alla ilaha illallah. Ini syahadat tauhid, ya. Yang kedua namanya syahadat Rasul. Syahadat Rasul itu lafaznya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan yang ketiga, ini tidak dilafazkan Bapak Ibu, cukup di dalam hati saja, cukup dipahami. Ya, jangan dilafazkan. Ya, nanti kalau Bapak Ibu lafazkan, kata orang syahadat itu 3, ada bertambah pula nanti. Ya, syahadatnya selama ini syahadatnya 2, akhirnya ada 3 pula sejak mengaji di majelis ini. Nah, ini cukup dipahami di dalam hati kita. Ini yang disebut namanya syahadat diri. Nah, syahadat diri itu, kalau bunyi lafaznya la maujud illallah.
Sekarang apa bedanya syahadat tauhid, syahadat rasul, dan syahadat diri? Apa maknanya? Yang pertama adalah syahadat tauhid. Karena Ustadz katakan tadi, ya, kesempurnaan iman bagi setiap hamba benar-benar mesti mampu menyaksikan tajalli Allah sempurna zahir dan batin, nyata pada segala yang wujud, dan sempurna pada diri insan itu. Itu kesempurnaan iman. Kalaulah kesempurnaan itu betul-betul menyaksikan tajalli Allah pada segala yang wujud dan sempurna pada diri kita, pada saat kita mengungkapkan kalimat syahadat tauhid itu, apa makna sebenarnya yang terdalam dari setiap apa yang kita ungkapkan itu? Tentu meniliknya ke dalam diri, bukan keluar diri. Bersyahadat itu Bapak Ibu ke dalam diri. Karena Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Maka untuk menilik akan kewujudan dan tajallinya Allah itu sempurna pada diri, mesti menilik dan memandangnya ke dalam diri. Jangan keluar diri Bapak Ibu, ke dalam diri. Kita lihat, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi atas diriku sendiri. Aku bersaksi atas diriku sendiri. La ilaha illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu illallah, hanya Allah, diriku, rupa ruh. Itu syahadat tauhid namanya. Aku bersaksi atas diriku bahwa tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanya Allah, diriku, rupa ruh. Itu yang disebut namanya syahadat tauhid. Kemudian adalah syahadat rasul. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa Muhammad itu wujud diriku. Inilah yang dimaksudkan Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu ruh dan Muhammad itu adalah jasad. Maka kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad untuk menilik syahadat tauhid dan syahadat rasul itu sempurna pada syahadat diri ini. La maujud illallah. Tidak ada yang wujud, yang nyata pada kulitku, dagingku, urat tulangku, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku, melainkan hanya Allah yang nyata, senyata-nyatanya. Makanya tidak boleh Bapak Ibu dipisahkan antara syahadat tauhid dengan syahadat rasul itu. Satu orangnya Bapak Ibu, satu wujudnya itu. Makanya Ustadz katakan tadi, setiap nama itu ada wujudnya, setiap nama itu ada orangnya. Kalau kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi atas diriku tidak ada yang nyata dan wujud melainkan hanya Allah, orangnya itu yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Disitulah dikatakan Allah itu namaku, Muhammad itu adalah wujud diriku. Sempurna pada diri Bapak Ibu penyaksiannya. Nah, kalau kita uraikan Bapak Ibu, Allah itu
Ya, sempurna nyatanya itu pada ruh. Sedangkan Muhammad itu sempurna nyatanya pada tubuh. Kesempurnaan memandang ruh dan tubuh, itulah yang disebut namanya dengan insan. Kesempurnaan memandang ruh dan tubuh itu disebut namanya dengan insan, Bapak Ibu. Siapa insan itu? Ini yang dikatakan oleh Allah. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu tiada lain adalah sifatku, dan sifatku itu tiada lain adalah diriku. Makanya antara zat dengan sifat, Bapak Ibu, tidak pernah berpisah cerai. Allah itu zat dan Muhammad itu yang disebut namanya sifat. Kalaulah Allah itu zat dan Muhammad sifat, lalu apa paham sifat itu yang sebenarnya? Sifat itu sebenarnya adalah zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati, maka sebenarnya yang dikatakan sifat itu tiada lain adalah zat itu sendiri. Sifat itu siapa namanya? Itu yang Muhammad. Zat itu siapa namanya? Itu yang Allah. Maka Allah itu adalah zat yang disifati Muhammad. Kalaulah Allah itu zat yang disifati Muhammad, maka sebenarnya Muhammad itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Disitulah letak pahamnya. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu nyata pada ruh batin, dan Muhammad itu nyata pada tubuh. Ini yang zuhir. Namun dia esa. Esanya itu memandangnya kepada insan. Insan itulah tempat sempurnanya memandang tajalinya Allah dan Muhammad pada diri tadi, yang disebut namanya syahadat diri, melihat dan menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri sendiri. Makanya dikatakan la maujud illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu hanya Allah. Diriku nyata pada Muhammad. Makanya Muhammad itu jatuh pada sifat, ya, al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu yang dikatakan insan, ya, itu yang Muhammad tuh. Yang dikatakan hamba itu yang Muhammad. Yang dikatakan ma'bud itu yang Muhammad. Ya, lebih paham. Yang dikatakan insan, ya, itu Muhammad. Yang dikatakan ma'bud, ya, ma'bud itu juga adalah Muhammad. Nah, siapa Muhammad? Siapa ma'bud? Siapa insan? Muhammad, ma'bud dan insan itu satu, Bapak Ibu. Cuma penyebutan aja sebenarnya, ya. Nah, dia adalah rahasianya aku, kata Allah.
Muhammad, insan, itu rahasiaku, dan rahasiaku itu tiada lain adalah sifatku. Sifatku itu ya tidak lain adalah diriku sendiri, kata Allah. Wa sifati la ghairi. Nah, wa sifati la ghairi. Dan sifat itu tiada lain adalah diriku sendiri. Maka yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati, baru dipatrikan dia. Kalau yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati, maka sesungguhnya sifat itu tiada lain adalah zat itu sendiri. Ini yang disebut namanya penyaksian yang sempurna itu, Bapak Ibu. Ya, jadi menyaksikan Allah dan Muhammad itu inilah pada diri. Ini yang disebut namanya diri yang telah berkulimah namanya. Ya, diri yang berkulimah itu maksud Ustadz diri yang telah mengenal dan menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri sendiri. Itu dikatakan akhir kalam. Nah, siapa yang di akhir kalamnya? Sadar dia, paham dia, dan mengerti dia apa yang diucap, apa yang disebut. Orangnya itu, wujudnya itu tiada lain nyata sempurna pada dirinya sendiri. Maka kata Nabi, dakhalal jannah. Ya, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya mengenal dia bahwa la ilaha illallah itulah Muhammad Rasulullah, itu yang dikatakan dakhalal jannah, jaminannya itu adalah surga. Karena dirinya telah berkulimah namanya, Bapak Ibu. Jadi syahadat itu bukan hanya dalam bentuk lafaz, ucapan, dan kata-kata. Kalaulah syahadat itu dalam bentuk lafaz dan kata-kata, itu baru sebutan namanya, Bapak Ibu. Sedangkan setiap yang kita sebut mesti jelas orangnya, mesti nampak kelihatannya. Wujudnya itu tidak lain adalah lihat, pandanglah pada diri Bapak Ibu sendiri. Namun diri Bapak Ibu sendiri bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Akan tetapi diri Bapak Ibu itu adalah kesempurnaan tajalli memandang diri Allah. Ya, kesempurnaan tajalli memandang diri Allah. Kalau kita sudah sempurna memandang tajalli diri Allah, ya, pada diri yang bernama Muhammad, maka amalan Bapak Ibu disebut namanya amalan ma'rifat. Amalan ma'rifat. Amal ma'rifat itu tidak lagi terlihat akan wujud keakuan diri Bapak Ibu di situ yang beramal. Akan tetapi yang terpandang itu adalah wujud keakuan Allah yang beramal. Disitulah yang dikatakan amal makrifat itu betul-betul nyata. Terpandang itu zatnya Allah, sifatnya Allah, asma dan af'alnya Allah pada diri yang bernama Muhammad itu. Betul-betul Bapak Ibu terpandang, terlihat zat, sifat, asma dan af'al. Itu amal makrifat. Yang terpandang itu zatnya Allah pada diri ini yang disebut namanya Muhammad. Makanya ketika terpandang zatnya Allah pada diri yang bernama Muhammad, itulah yang disebut namanya dengan sir. Sir tuh. Jadi zat Allah pada Muhammad, pada diri ini, pada insan, itu sir. Sifat Allah pada Muhammad, pada diri atau pada insan itu ruh. Asma Allah pada Muhammad, pada insan, pada diri kita itu, ya, ini disebut namanya dengan hati. Af'al Allah pada Muhammad, pada insan, pada diri kita itu disebut namanya tubuh. Jadi tubuh, hati, ruh dan sir itu
itulah nyatanya Bapak Ibu memandang kesempurnaan wujudnya Allah itu. Memandang kesempurnaan wujudnya Allah yang sudah berupa insan. Rupanya diri Bapak Ibu itu sempurnanya memandang dirinya Allah itu. Itu yang dikatakan wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah diriku, diriku ini wujudnya Allah. Jadi tak ada terpandang lagi wujud siapa-siapa, melainkan yang terpandang itu hanya wujud diri Allah itu sendiri. Kalau tidak lagi terpandang diri Bapak Ibu, yang terpandang hanya wujud dirinya Allah. Pada saat Bapak Ibu menyembah, pertanyaannya, karena di Bapak Ibu tak ada, yang adanya wujud diri Allah. Pada saat Bapak Ibu menyembah, pertanyaannya, siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah? Pertanyaannya satu, siapa yang menyembah? Yang kedua, siapa pula yang disembah? Karena diri Bapak Ibu tak ada lagi, ya. Karena diri kita tidak ada, yang ada hanya diri Allah semata-mata. Siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah? Yang menyembah itu adalah sifat. Siapa nama sifat tuh? Muhammad. Muhammad. Pada diri insan rupa apa tuh? Pada diri insan rupa rupa tubuh dia. Jadi yang menyembah itu sifat, ya. Namanya Muhammad, pada diri insan itu disebut namanya dengan tubuh. Sedangkan siapa pula yang disembah? Yang disembah itu adalah zat. Siapa nama zat? Adalah Allah. Pada diri insan rupa apa? Ruh. Karena tidak ada diri Bapak Ibu di sana, yang ada hanya diri Allah, maka sebenarnya dalam penyebutannya mengungkapkan bahasa kias, perumpamaan, yang menyembah itulah yang disembah. Yang menyembah itulah yang disembah. Yang disembah itulah sebenarnya yang menyembah. Bahwa yang menyembah dengan yang disembah itu satu juga orangnya Bapak Ibu. La sholata illallah, ya, la yazkurullah illallah. Tidak ada yang sholat melainkan yang sholat itu hanya Allah. Tidak ada yang mengingat dan yang diingat melainkan yang mengingat dengan diingat itu hanya Allah. Wa'buduni hadza sirati mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Tak ada siapa-siapa di situ. Kalau Allah cuma yang ada, yang menyembah itulah yang disembah, yang disembah itulah sebenarnya menyembah, hanya diri Allah semata-mata. Untuk apa Allah melakukan penyembahan pada diri sendiri? Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita sudah sempurna pemahaman kita kepada satu wujud, yaitu Allah, la sautun wala harfun. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi kata, tidak ada lagi ucapan dan pertanyaan siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Hilang kalimat itu, hilang bahasa itu. Kalau dizahirkan juga sempurna kalimatnya itu, Allah itu ingin menyaksikan akan kesempurnaan dirinya sendiri. Dirinya lah yang besar, dirinya lah yang terpuji, dirinya lah yang maha indah. Ketika Allah menyaksikan akan kebesaran dirinya sendiri, kesempurnaan dirinya sendiri, pujian diri sendiri, tujuannya bahwa tidak ada lagi yang wujud
yang besar, yang terpuji, dan yang maha indah melainkan aku, kata Allah. Akulah sebenarnya yang menikmati akan fiil diriku sendiri dengan kelakuan aku sendiri, kata Allah. Jadi Allah itu sebenarnya yang menikmati, yang menjalani akan perbuatan diri sendiri. Tak ada perbuatan siapa-siapa. Kalau Bapak Ibu sudah paham, hanya diri Allah sebenar-benarnya yang menjalani, yang menikmati akan dirinya sendiri, maka tidak ada kata dan bahasa di situ lagi. Tak ada sebutan itu, Bapak Ibu. Kalau disebutkan itu dalam rangka untuk menjelaskan, membukakan pahamnya. Sebab kalau tidak disebutkan dengan ucapan, dengan kata-kata, orang tidak akan pernah paham dan mengerti siapa dirinya yang sebenarnya. Tapi kalau kita sudah paham siapa diri kita yang sebenarnya, maka ketika itu yang ada hanya diam saja. Diam dalam artian paham, diam dalam artian mengerti. Tinggal menjalani aja lagi, Bapak Ibu. Itulah duduknya menikmati. Jadi semua aktivitas yang diperbuat setelah kita mengenal dan memahami akan sejatinya diri, tiada lain adalah Allah itu sendiri. Disitulah kita menikmati saja dalam menjalani hidup ini. Ya. Tetap kita bersyariat, itu bahasanya. Tetap juga keluar bahasanya. Tapi yang bersyariat itu bukan diri Bapak Ibu. Tetap bertorikat, tapi yang bertorikat itu bukan diri Bapak Ibu. Tetap berhakikat dan bermakrifat, namun yang berhakikat dan bermakrifat itu bukan diri Bapak Ibu, hanya diri Allah semata-mata. Kalau hanya diri Allah semata-mata, maka tidak pula disebut lagi Allah itu bersyariat. Tidak lagi pula disebut Allah itu bertorikat. Tidak lagi pula disebut Allah itu berhakikat dan bermakrifat. Cukup Allah saja. Kalau dah paham kita cukup Allah saja, maka cukup Allah itu pun tak boleh diucapkan. Mengerti aja lah tuh. Aniang sela, antok sela. Itu maksudnya. Aniang dan antok bukan awak nak mengecek, Bapak Ibu. Tetap awak mengecek, tapi awak sadar yang mengecek itu tiada lain adalah yang mengecek itu. Tetap awak berkata, berbicara, namun yang berkata dan berbicara itu tiada lain si kalam itu. Si kalam itu aku. Akulah sebenarnya yang berkalam itu, kata Allah. Tidak ada siapa-siapa. Itu memahaminya ke dalam diri. Makanya kalau kita tidak menyaksikan Allah yang wujud pada diri sendiri, yang berbuat pada diri sendiri, maka apapun macam bentuk amal ibadah, maka amal ibadah kita itu termasuk amal ibadah yang hampa, amal ibadah yang kosong, yang tidak bernilai. Man abdal asma dunal makna fahuwal kafir. Siapa yang menyembah nama tapi tak mengenal diri yang punya nama, itulah yang katakan namanya kafir. Kafir itu artinya tertutup hatinya untuk mengenal diri yang sejati itu. Tak memahami siapa yang hak itu. Tak paham dan tidak mengerti dia. Siapa diri yang sebenar diri itu sebenarnya. Nah, sesungguhnya diri yang sebenar diri yang sejati, diri yang hak, diri yang hakiki itu tiada lain adalah diri sendiri. Diri sendiri inilah sebenarnya wujud daripada diri yang sejati. Itulah yang bernama Allah itu, Bapak Ibu. Nah, ketika itulah Bapak Ibu telah dikatakan namanya bersyahadat tuh. Nah, ketika itu Bapak Ibu namanya telah menyaksikan Allah nyata pada Muhammad, pada diri sendiri yang disebut insan. Setelah paham kita menyaksikan Allah nyata pada Muhammad, pada diri insan, disitulah muncul namanya suatu kalimat syahadat diri. Nah, cukup di dalam duduknya. Syahadat diri itu betul-betul menyatakan pada diri tidak ada yang wujud pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sir, melainkan hanya Allah.
Allah, diriku itu yang bernama Muhammad. Jadi untuk mengingatkan kembali kaji kita minggu yang lalu, Bapak Ibu yang menjawab, Ustadz memberi pertanyaannya. Ya, kita sebut Tuhan. Tuhan itu ya punya diri. Tuhan itu punya diri. Tuhan itu punya wujud diri. Ada dirinya, ada wujud dirinya. Dan Tuhan itu juga punya rupa wujud dirinya, rupa dirinya. Dan Tuhan itu juga punya rahasia dirinya. Rahasia diri. Bapak Ibu yang menjawab nih, Ustaz tunjuk-tunjuk aja lah ya. Mulai dulu dari Pak Doni dulu. Pak Doni, kalaulah Tuhan, bahasa Arabnya Rob, ya, atau ilah, ilah. Kalau Tuhan itu punya diri, Pak Doni, siapa nama daripada diri Tuhan itu? Yang lain dia. Tuhan itu kan punya dirinya tuh. Siapa nama diri Tuhan? Bantu Pak Haji Parjo. Tuh dia Bapak Ibu. Tuhan itu punya diri, tapi dirinya itu bernama Allah. Yang kedua lagi, Ustaz mau tunjuk lagi, namanya Dewi. Tuhan itu juga punya wujud diri. Kalaulah Tuhan itu punya wujud diri, siapa nama wujud diri Tuhan itu? Muhammad. Ya. Nama wujud dirinya adalah Muhammad. Yang ketiga, Pak Andre lagi. Minggu kemarin kena, sekarang keluar juga namanya lagi. Kalau Tuhan itu punya rupa dirinya, siapa nama rupa diri Allah itu? Adam. Alhamdulillah. Adam itu nama rupa dirinya. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu lagi. Ibu Sri Rahmi, bantu ketiga-tiganya berselamat. Karena tidak boleh pulang yang tiga tuh. Alhamdulillah insan. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau dibahasakan, Allah menyebut dirinya, lihat, Allah namaku. Itu Allah tuh namaku. Kata siapa tuh? Ya, kata Tuhan tuh. Tuhan tengok, Allah tuh nama diriku. Muhammad itu nama wujudku. Adam itu nama rupaku. Insan itu nama rahasiaku. Aku yang menanggungnya. Menanggung apa maksudnya? Aku yang menanggung zat, sifatku, asmaku, dan af'al aku, kata Allah. Tak ada siapa-siapa di situ. Jadi pandangan Bapak Ibu itu mesti mampu menilik yang terdalam setiap apa yang dipandang. Ya, ketika kita memandang insan, maka yang terpandang itu adalah Adam. Ketika memandang Adam, maka yang terpandang itu Muhammad. Ketika memandang Muhammad, maka yang terpandang itu adalah Allah. Ketika memandang Allah, maka yang terpandang itu, coba jawab lagi, Pak Edi. Ini naik ke atas gajinya. Paham? Saya ulang lagi. Kalau kita memandang insan, maka yang terpandang itu Adam. Kalau kita sudah memandang Adam, maka yang terpandang dari Adam itu adalah Muhammad.
Kalau kita sudah memandang Muhammad, maka yang terpandang itu adalah Allah. Kalau Pak Edi sudah mampu memandang Allah, maka yang terpandang pada Allah itu apa? Yang terpandang itu adalah dirinya. Ya, satu baru tuh terpandang dirinya. Nah, Ustaz ngikuti terpandang dirinya. Yang kedua apa? Tuh dia, alhamdulillah, yang terpandang itu sifatnya. Yang ketiga, yang terpandang itu asmanya, tinggal nurun sana itu. Yang terakhir, yang terpandang itu afalnya. Tuh dia tuh. Kemana tempat memandang diri, sifat, asma, dan af'al itu? Dewi lagi. Tempat memandang diri, sifat, dan asma, serta af'alnya Allah itu, kemana tempat memandangnya? Pada insan. Kalaulah tempat memandang diri, sifat, asma, dan af'al Allah itu pada insan, af'al Allah pada insan kemana tempat meniliknya, Rahmi? Tubuh. Alhamdulillah. Asma Allah pada insan kemana tempat memandangnya? Pada hati. Sifat Allah pada insan kemana tempat memandangnya? Pada ruh. Ya. Zat Allah pada diri insan kemana tempat memandangnya? Kepada sir. Kesimpulannya, tubuh, hati, ruh, dan sirnya insan, inilah yang dikatakan wujudullah. Ini yang katakan wujudullah. Apa artinya? Wujudnya Allah. Disitulah letak memahaminya. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, wallahu, lihat, wallahu nafsiun wa ana nafsahu wujudahu. Apa artinya itu? Allah diriku dan diriku wujudnya Allah. Jadi siapa yang mengatakan itu? Tuhan itu sendiri yang mengatakan Allah itu diriku. Maksudnya apa tuh? Allah itu diriku. Allah itu nama daripada diriku ini, Wa ana nafsahu wujudahu. Dan diriku inilah wujudnya. Jadi bahasa makrifat dengan bahasa hakikat. Kalau bahasa makrifat, Allah diriku. Itu bahasa makrifat tuh. Allahnya didahulukan Bapak Ibu. Allah diriku. Bahasa hakikatnya, dan diriku wujudnya Allah. Esa dia itu satu dia Bapak Ibu. Kalaulah Allah diriku dan wujudku adalah nyatanya wujud Allah yang maurangnya pada insan, ya. Insan itu inilah Bapak Ibu sendiri. Disitulah sempurnanya syahadat itu Bapak Ibu. Sempurnanya penyaksian itu. Jadi bukan hanya sebatas melafazkan, bukan sebatas hanya menyebut, ya, tapi betul-betul paham dan mengerti jelas orang yang kita sebut Allah dan Muhammad itu tiada lain pada diri sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua dalam pemahamannya, kita turun ke bawah, memandangnya secara hakikat juga. Asyhadu an la ilaha illallah, ya. Ini yang kedua ya. Apa artinya tadi Ibu? Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Syahadat apa namanya nih Ibu? Syahadat tauhid. Walaupun ini disebut syahadat tauhid, namun yang mengucapkan kalimat syahadat tauhid itu siapa? Siapa Ibu-ibu? Iya,
walaupun ini dikatakan syahadat tauhid, yang menyebutnya itu adalah Muhammad. Apa kata Muhammad? Aku bersaksi tidak ada yang nyata dan yang wujud melainkan hanya Allah. Nah, itu kata Muhammad tuh. Sedangkan syahadat Rasul yang mana lapasnya Pak, ala sebelah Pak Andre ini? Syahadat Rasul yang mana lapasnya Pak? Ini syahadat Rasul, tapi yang menyebutnya siapa? Yang menyebutnya Allah. Aku bersaksi, kata Allah, bahwa Muhammad itu adalah pesuruhku. Muhammad itu pesuruhku. Makna di balik itu sebenarnya, lihat makna di balik itu, diri yang zohir ini menyatakan diri yang batin. Lihat makna di balik kalimat itu sebenarnya diri yang zohir menyatakan diri yang batin, dan diri yang batin juga menyatakan diri yang zohir. Muhammad menyatakan Allah dan Allah juga menyatakan Muhammad. Muhammad bersaksi kepada Allah, Allah juga bersaksi kepada Muhammad. Apakah Muhammad dan Allah itu dua wujud yang berbeda? Dua wujud yang berlainan? Tidak. Kalaulah Muhammad dan Allah bukan dua wujud yang berbeda, bukan dua wujud yang berlainan, hanya satu, itu maknanya Allah itulah yang menyaksikan dirinya sendiri di luar dirinya yang bernama Muhammad. Itulah maksudnya la sholata illallah, la yazkurullah illallah, la ma'bud illallah. Tidak ada yang sholat, tidak ada yang ingat, tidak ada yang menyembah, melainkan hanya Allah semata-mata. Disitulah letaknya Allah itu, wujudnya qiyamuhu binafsihi. Nah, pada makom itu Bapak Ibu, la sautan wala harfun itu. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi kata di situ. Itulah sempurnanya syahadat Bapak Ibu itu. Itulah maksudnya la sholata illallah, la yazkurullah illallah, la ma'bud illallah. Tidak ada yang sholat, tidak ada yang ingat, tidak ada yang menyembah, melainkan hanya Allah semata-mata. Disitulah letaknya Allah itu, wujudnya qiyamuhu binafsihi. Nah, pada makom itu Bapak Ibu, la sautan wala harfun itu. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi kata di situ. Itulah sempurnanya syahadat Bapak Ibu itu. Ya. Nah, kalau udah sempurna syahadat, di situ pula lah dikatakan sempurnanya imannya Bapak Ibu itu. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, kalau makna, ya, terjemah secara makna, wa'bud rabbaka, sembahlah Rabbmu itu hatta ya'tiyakal yakin, sehingga benar-benar kamu menyaksikan Allah sempurna pada Muhammad rupa insan ini. Nah, ini maknanya. Sehingga di dalam sholat Bapak Ibu tidak lagi berjarak dengan Allah. Ya. Kenapa tidak lagi berjarak? Karena Bapak Ibu sudah mengenal dan menyaksikan Allah itu tiada lain diri seorang. Diri seorang pun yang diri Tuhan itu. Diri Tuhan itu yang bernama Allah. Wujudnya Allah itu bernama Muhammad. Rupanya Allah itu disebut namanya Adam. Rahasia Allah itu disebut namanya insan. Satu juga orangnya itu. Nah, itu memandangnya Bapak Ibu. Jadi asik Bapak Ibu di situ. Ya, jadi itulah makna dan pahamnya. Siapa yang sudah menyaksikan aku di dunia, maka di akhirat dia juga sudah pasti menyaksikan aku. Siapa yang telah menyaksikan aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia telah menyaksikan aku, kata Allah.
Sama enggak Tuhan yang Bapak lihat, yang Ibu lihat di dunia nanti, di waktu hidup, setelah kita mati nanti di akhirat atau di alam barzakh? Sama enggak? Sama atau beda? Sama. Nah, memandang samanya, melihatnya kemana? Pada diri sendiri. Diri sendiri itu diri siapa? Dirinya Allah tuh. Itu duduk pahamnya Bapak Ibu. Nah, makanya iman itu tidak bisa kata si A, kata si B, kata si Anu, kata si Ana. Ya? Iman itu pada diri sendiri. Ya. Di dalam ini duduknya. Itu yang katakan iman, betul-betul menyaksikan pada diri sendiri itu. Berpeganglah Bapak Ibu itu sampai habisnya usia umur. Ya, jangan bergeser lagi di situ. Ya, walaupun Bapak Ibu alun pulang, itu Bapak Ibu alun pulang, namun hakikatnya Bapak Ibu adalah kembali itu. Saya ngerti itu Pak Haji itu. Pak Haji itu walaupun lalu mati Pak Haji, tapi diri beliau lah kembali. Tubuhnya alun pulang lah dong. Tuh dia sadar. Tubuh masih di bumi ko baru, tapi batin Allah kembali. Allah mengenal, Allah menyaksikan sesadar-sadarnya bahwa Allah itu nih sempurna zahir dan batin itu pada dirinya itu. Itu yang maksud ya, Bapak Ibu sebenarnya Allah kembali, tapi tubuhnya belum pulang ya dok. Itu maknanya pulang dan kembali. Lah bisa tuh Bapak Ibu dipanggil almarhum dan almarhumah. Almarhum kalau orang yang buta, Bapak gitu. Ya, maksudnya benar, cuma kata-katanya salah. Jadi selalu menggelincirkan tuh. Jangan didengar tuh. Jangan didengar tuh. Ya. Bawa lalu salah. Makanya yang menyesatkan selalu jamaah itu bisa sesat itu kadang kata-kata guru itu tidak jelas dipahami. Maksudnya apa? Kata-kata menyesatkan. Orang yang sudah makrifat, orang yang sudah mengenal Allah, haram bagi Bapak Ibu ini sholat dan beribadah. Itu kata menyesatkan tuh. Orang yang telah mengenal Allah, haram bagi dirinya sholat. Itu belum titik tuh Bapak Ibu. Kalau kita hanya cukup memahami sampai di situ, haram bagi orang yang makrifat untuk sholat. Di situ yang membuat awak anyu itu Bapak Ibu. Maksudnya, lihat maksudnya supaya Bapak Ibu jangan tertipu dengan kalimat itu. Maksudnya orang yang sudah makrifat haram bagi dirinya sholat. Maksudnya itu bukan berarti Bapak Ibu tidak sholat. Itu maksudnya Bapak Ibu tetap sholat, tetap beribadah. Namun yang sholat dan beribadah itu bukanlah diri Bapak Ibu. Kalaulah diri Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu yang sholat, disitulah letaknya haram bagi diri Bapak Ibu itu sholat. Inilah makna yang disampaikan Allah. Fawailul lil musallin, nerakawilah bagi orang yang merasa dirinya yang sholat. Jadi tetap kita sholat, tetap kita beribadah. Namun sholat dan beribadah itu bukanlah nyatanya keakuan diri kita, akan tetapi nyatanya keakuan diri Allah. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi kalau nggak disampaikan paham itu sampai kepada titiknya, itu yang membuat kita itu tergelincir, ya kan? Kenapa? Karena tidak semua orang bisa memahaminya. Ya. Sedangkan letarang menyampaikannya tidak juga ngerti, boleh mencari surah. Itu yang dolun dua dolun. Sesat lagi menyesatkan itu. Ya, yang lah jale barangku ragu jo baru. Boleh barang yang disembunyikan. Tambah sesek beko Bapak Ibu. Bahasanya kan mencari setitiknya.
Yang main titik tuh. Pokoknya titik lah. Awak ingin mencari titik atau ingin mencari Tuhan? Ingin mencari Tuhan, bukan mencari titik. Titik itu kias saja tuh Bapak Ibu. Tuh. Dari titik itulah munculnya segala yang wujud. Siapa yang titik sejati itu aku, kata Allah. Itu disebut namanya wahdatul wujud. Itu yang disebut namanya wahdatul syuhud. Wahdatul wujud, waktu suhud, walaupun sebutannya berbeda, namun makna hakikatnya satu. Wahdatul wujud itu satu wujud. Tak boleh dua wujud. Kalau masih ada dua wujud, terpandang wujud yang lain selain dirinya Allah, berarti belum dikatakan wahdatul wujud, belum mengesahkan Allah di situ. Ya. Yang wahdatul wujud itu hanya Allah saja di situ. Coba kita lihat secara ilmunya. Lihat wahdatul wujud min nafsi wahidah itu. Wahdatul wujud satu wujud, atau dalam bahasanya min nafsi wahidah. Min nafsi wahidah apa artinya? Diri yang satu. Kalau kita pandang dari sisi syariat, diri yang satu itulah namanya Adam. Itu satu wujud tuh. Ya. Min nafsi wahidah, diri yang satu atau satu wujud dalam pandangan syariat, itu yang disebut namanya dengan Adam. Dari Adam itu baru zahilah namanya Hawa. Dari Adam dan Hawa barulah terlahirnya kita. Itu diri yang satu. Jadi seluruh manusia itu asalnya daripada Adam dan Hawa. Hawa itu asalnya daripada Adam. Itu diri yang satu. Pandangan hakikat, wahdatul wujud, satu wujud atau satu diri, itu bukan Adam. Itu tiada lain adalah Muhammad. Itu dia. Muhammad itulah asal dari segala yang ada. Muhammad itulah asal dari segala diri. Muhammad itulah asal dari segala yang wujud. Ana minallah wal mu'minuna minni. Ana minallah wal alam minni. Apa kata Nur? Apa kata Muhammad? Aku langsung daripada zat Allah, sedangkan orang mukmin langsung dari diriku. Aku langsung daripada Allah, sedangkan alam daripada diriku. Ini yang dikatakan Nur Muhammad inilah awal mulanya kejadian. Maksudnya apa? Yang pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah sebelum adanya aras, sebelum adanya lu, kursi, mahfuz, surga, neraka, sebelum adanya langit dan bumi, sebelum ada namanya malaikat, sebelum ada namanya iblis, syaitan, jin, makhluk, itu tidak lain adalah Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad inilah asal dari segala-galanya Bapak Ibu. Ini yang diri yang satu. Ini yang wahdatul wujud, diri yang satu, wujud yang satu. Pandangan secara makrifat. Jangan tertahan di sini. Jangan tertahan pada pandangan kepada Adam. Jangan terhenti pula pandangan kepada Muhammad. Pandang lagi di sebalik Muhammad itu, yang dikatakan wahdatul wujud atau min nafsi wahidah itu adalah Allah. Allah itulah asal dari segala sesuatu. Allah itulah asal dari segala penciptaan dan kejadian. Kalaulah Allah asal penciptaan, Allah asal segala kejadian, Allah asal segala sesuatu, maka Allah itulah yang titik itu yang sebenarnya. Allah itu yang titik yang sebenarnya. Wujud yang satu tuh, yang diri yang satu, itu dia Allah tuh. Cuma menyampaikannya satu titik, mencari titik. Akan berkias bahasanya itu. Kalau nggak dihantarkan, titik itu banyak. Titik yang main dicari titik, yang dicari atau titik apa? Bingungnya Bapak Ibu tuh. Ya, karena memang segala sesuatu itu daripada titik semuanya.
Nah, kita lihat lagi. Al-Quran ada berapa juz tuh? 30 juz. 30 juz itu terhimpun kandungannya di mana? Hah? Iya, di dalam Al-Fatihah. Nih. 30 juz itu kandungannya di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kandungannya di mana tuh isinya? Hah? Di Bismillah. Bismillah itu kandungannya di mana tuh? Di huruf ba. Ba itu kandungannya di mana? Di alif. Alif itu kandungannya di mana? Di titik. Titik itu kandungannya di mana? Di kosong tuh dia. Ya, jadi yang kosong tuh yang sabana titik tuh. Paham maksudnya itu? Yang kosong tuh yang sebenar titik. Dari kosong itulah munculnya segala yang wujud. Ya, yang kosong tuh muncul segala yang wujud. Itu yang titik tadi itu. Kita lihat yang kosong tuh muncul dari segala yang wujud. Ini kosong, ini kosong. Dari kosong itu muncullah titik segala yang wujud. Lihat, nah dari kosong titik dia. Artinya tuh, huwa, huwa. Kosong tuh yang Tuhan tuh. Yang kosong tuh yang Tuhan. Bukan berarti dia tidak ada. Bukan berarti dia tidak nyata. Dia ada, dia nyata. Namun belum bisa dikenal, belum bisa disaksikan, belum bisa dianalisa dan disebut. Baru yang kosong itu betul-betul nyata, dia bisa dikenal, bisa dilihat, bisa disaksikan, dan bisa dibicarakan setelah dia wujud. Dari kosong muncul titik wujud. Maka segala yang wujud itu yang disebut namanya Allah. Huwallah. Segala yang wujud itu yang Allah. Kenapa segala yang wujud itu Allah? Karena dia cuma yang ada. Maksudnya karena dia cuma yang ada, maka disebutlah namanya Ahad. Sebut namanya Ahad. Ahad itu artinya esa, tunggal, tidak ada duanya, ya. Beda dengan wahid. Kalau wahid, esa satu ada duanya. Tapi kalau ahad satu tidak ada duanya itu. Kul huwallahu wahid ada. Kul huwallahu wahid. Yang ada apa? Kul huwallahu ahad. Ahad itu apa maknanya? Inilah orang arif bila mengatakan kullu ayatin wa harfin wa nuqtatin minal Qur'an hikmah. Setiap ayat, setiap huruf, setiap titik daripada Al-Quran itu ada rahasianya, ada hikmahnya. Ahad itu ada berapa huruf ibu-ibu? 3. Apa itu pertama? Alif. Apa lagi? Apa lagi? Ada maknanya. Alif itu, ini bukan ilmu otak-atik ya, bukan ilmu cocok logi, ini ilmu hikmah. Alif itulah maknanya Allah. Ha itu maknanya Muhammad. Dal itu maknanya adalah Adam. Allah, Muhammad, Adam. Allah tuh namaku, Muhammad itu wujudku, Adam itu rupaku. Aku itu Tuhan. Nah, makanya sebelum dia dikenal, sebelum dia bisa disaksikan, siapa nama Allah, Muhammad, dan Adam tuh? Namanya adalah Ahmad. Ini dia Ahmad. Itu nama batinnya tuh.
Ya, nama batinnya Ahmad. Tapi setelah bisa dikenal, setelah bisa dilihat dan disaksikan, barulah Muhammad. Ahmad itu berganti nama dengan Muhammad. Jadi Ahmad itu nama batinku, Muhammad itu nama zohirku. Itu maknanya Ahmad. Disempurna tuh Bapak Ibu pada diri Bapak Ibu sendiri. Mungkin itulah Bapak Ibu makna syahadat itu yang sebenarnya. Ya, makna syahadat itu betul-betul menyaksikan Allah dan Muhammad sempurna pada diri sendiri. Jadi tak boleh memandang kemana-mana. Ketika itu diri Bapak Ibu telah berkelima, ya, telah menyaksikan mati Bapak Ibu, itu disebut namanya mati syahid. Ya, mati yang telah sempurna menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri sendiri. Karena diri sendiri inilah wujud dan rupanya diri Allah itu. Rupanya yang kita cari selama ini tidak lain adalah diri sendiri. Diri sendiri inilah dirinya Allah itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, karena ada waktu sekitar 15 menit. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.